Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, kita itu bukan malaikat. Kita juga bukan setan. Kita itu manusia, kita itu insan. Kita bukan malaikat karena ada kesalahan, ada dosa. Malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kita itu bukan setan karena kita selamanya tidak bisa harus berbuat jahat terus. Kadang kita menyayangi sesama. Maka sahabatku rahimakumullah, dalam diri kita ada jiwa malaikat dan juga ada jiwa setan. Itulah nafsu sahabatku rahimakumullah. Maka ada yang dikenal dengan hawa, ada yang disebut dengan ghadab, ada juga yang disebut dengan syahwat. Sahabatku rahimakumullah, ketika orang yang berbuat dosa kemudian bertobat dan istiqomah dalam tobatnya sampai satu waktu, kemudian Masya Allah, karena godaan setan, godaan harta, godaan tahta, godaan dunia, dia itu mengerjakan sebagian dosa lagi. Dia dikalahkan oleh godobnya, dia dikalahkan oleh syahwatnya, dia dikalahkan oleh hawanya. Sahabatku rahimakumullah, kendati pun demikian, ia masih tetap menjaga perbuatan-perbuatan yang baik. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan orang yang demikian sahabatku rahimakumullah mungkin pernah kita alami atau sering kita alami. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 102. Wa akharuna ta'rafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu wa ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Sahabatku rahimakumullah, dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 102 ini Allah berfirman, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabatku rahimakumullah, inilah tingkatan yang berbahaya. Dia sudah bertobat tetapi berbuat dosa lagi. Yang dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Sahabatku rahimakumullah, kadang juga ada orang yang bertobat, tetapi tobatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dia kembali lagi melakukan dosa dan maksiat, dan tidak peduli lagi terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, serta tidak ada lagi rasa menyesal terhadap dosa-dosanya. Nafsu sudah menguasai kehidupannya, serta selalu, jadi nafsu itu sudah menyuruh kepada perbuatan-perbuatan jelek. Jadi hampir dia itu tidak seperti yang tadi, tidak mau berbuat baik lagi. Itulah sahabatku rahimakumullah yang digambarkan dalam surat Yusuf, surat 12, ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Sahabatku rahimakumullah, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabatku rahimakumullah, tentu taubat itu setiap saat kita usahakan. Kita ingat kepada Allah. Kalau berbuat dosa, segera ingat kepada Allah. Banyak istighfar, banyak berdoa, banyak berdekat sama Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu merupakan nikmat, karunia dan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Orang yang meninggal dan dimudahkan taubatnya, itu hal-hal dari hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pernah berbuat dosa dan tentu banyak kesalahan-kesalahan, dan yang terbaik adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bertobat dan meninggalkan semua dosa dan sifat yang tercela. Sahabatku, tobat itu wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Karena kita umur nggak tahu.
Boleh jadi ya, kita akan bertobat, tetapi belum sempat tobat, malakul maut sudah datang. Nauzubillah, ada orang yang mau ibadah haji dengan anggapan saya nanti mau bertobat di Makkah sama Madinah. Belum berangkat, dia berbuat dosa, meninggal. Nauzubillah. Jadi sahabatku rahimakumullah, tobat itu wajib dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan ada tentu memenuhi syarat-syarat yang luar biasa. Jangan mengulangi lagi, jangan dekat-dekat lagi, menyesal atas perbuatan. Kalau dia punya salah sama manusia, segera bebaskan. Sahabatku rahimakumullah, beristighfar dan bertobat hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah usaha ikhtiar untuk berubah lebih baik. Sahabatku, pintu tobat masih terbuka. Sebelum matahari terbit dari barat, pintu tobat masih dibuka. Bertobatlah di waktu pagi, bertobatlah di waktu siang, bertobatlah di waktu sore, bahkan bertobat di waktu malam. Dini hari, malam kelam sepi, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang hamba Allah tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, maka Allah akan kasih bimbingan. Allah Maha Pengampun, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab, Allah Al-Afu. Itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala kaitannya bagi orang-orang yang mau bertobat. Allah tidak akan menerima tobat apabila ruh seseorang sudah berada di tenggorokan. Sahabatku rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari beristighfar, bertobat kepada Allah 100 kali. Rasulullah yang tidak punya dosa, yang maksum saja seperti itu. Maka bersungguh-sungguhlah sahabatku, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, teruslah kita beristighfar. Rasulullah dan para sahabatnya adalah contoh teladan yang baik dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menerima tobat para nabi dan para sahabatnya. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah sangat senang dengan tobat seorang hamba yang ikhlas. Allah sangat senang dengan tobat seorang hamba yang sangat jujur. Tobat dan istighfar, sahabatku rahimakumullah, wajib dibuktikan dengan amalan, amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, tarkul maksiat. Tidak mengulangi perbuatan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Inilah yang namanya tobat dengan ikhlas dan jujur. Setelah tobat dengan ikhlas dan jujur, sahabatku rahimakumullah, istiqomah dalam beribadah, maka hamba itu akan menjadi husnul khotimah. Orang yang selalu bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menunjuki hatinya. Qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.